إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama Al-Adiyat, kuda-kuda yang berlari kencang yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini pun juga ada dua makna, dua penafsiran Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dua terjemahan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu terhadap harta lasyadid, sangat cinta dan ambisi. Ini makna yang pertama. Kalau makna yang kedua, gara-gara ambisinya terhadap dunia, gara-gara cintanya terhadap dunia, manusia menjadi makhluk yang bakhil dan enggan melakukan kebaikan. Dan dua-duanya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum sama-sama benar, bisa diterapkan untuk ayat ini. Kalimat wa innahu, dhamir hu, ya, kalimat hu atau kata hu itu disebut dengan dhamir. Dhamir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wa innahu, maksudnya dan sesungguhnya Allah. Ai innal 'abda li rabbih lakanut wallahu syahidun 'ala dzalik. Sehingga makna ayatnya, sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap Rabb-nya benar-benar ingkar, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui akan hal tersebut. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, at-tahdzir min kufrin ni'mah. Dalam ayat ini terdapat peringatan keras dari perbuatan kufrun ni'mah. Kecerdasan seorang hamba, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dia miliki tidak bisa dijadikan sebagai jaminan keselamatan. Kalau Allah tidak memberikan keteguhan hati, maka hamba tersebut akan jatuh dalam kufrun ni'mah yang menjadikan dirinya terjerembab dalam lembah kebinasaan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, futur bahasanya gitu ya. Dia punya ilmu, kemudian datang masa futurnya, dia hilangkan dari dirinya ilmu yang telah dia miliki, dia tinggalkan secara total. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dan tidak mau kembali. Namanya insalakha. Ini meminjam dari fi'il insalakhatil hayyatu. Ya, asal kata insalakha itu digunakan untuk ular yang berganti kulit. Ular kalau ganti kulit kira-kira pakai kulit yang lama atau enggak? Enggak pernah kan? Enggak ada ceritanya kan? Kalau sudah ganti kulit, kulit lama dibuang, ditinggalkan. Ya. Beda kalau kita pakai baju, ada baju baru, baju lama, sama-sama masih dipakai kan gitu ya. Kalau ular enggak, begitu ganti kulit dia akan meninggalkan selama-lamanya, abadan, tidak akan balik kepada kulitnya yang lama. Nah, kalimat ini digunakan oleh Allah menceritakan tentang hamba tersebut. Fansalakha minha, dia lepas dari ilmu yang telah dia ketahui. Fa'atba'ahu syaitan, saat dia lepas keluar dari ilmunya, apa yang terjadi? Syaitan mengikutinya.
Kalau sudah demikian, sudah diumpamakan seperti seekor anjing, khalas. Ya, nasihat dari siapapun tidak akan mampu merubah pendiriannya. Padahal dia tahu kalau itu salah, padahal dia tahu itu keliru, padahal dia paham itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami, dari mana asal muasalnya? Asal muasalnya penyakitnya dari akhlada ilal ardi, condong kepada kehidupan dunia. Tadinya manusiawi. Siapa yang enggak suka dengan kehidupan dunia? Inna hadhihi dunya hulwatun khadirah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dunia itu memang hijau. Kemudian faedah yang berikutnya, di dalam ayat ini bisa diambil faedah at-tahdir minal ightirar bid dunya. Peringatan jangan sampai terpukau dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Khususnya hanifidina azani Allah wa iyyakum fitnatul mal, khususnya fitnah harta. Ya, fitnah dunia itu umum, mencakup kedudukan, mencakup wanita, mencakup pula harta. Nah, yang dibicarakan dalam surat ini, dalam ayat ini adalah fitnatul mal, fitnah dalam bentuk harta. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hati kita terfitnah dengan harta dunia. Nasallallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah. Kita coba sampai di sini. Adapun kelanjutan faedahnya insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Adiyat dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir telah kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama Al-Adiyat, kuda-kuda yang berlari kencang yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah tersebut Allah gunakan untuk menyatakan di dalam surat ini, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabb-nya mereka benar-benar ingkar, benar-benar kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ibadina azani Allah wa iyyakum. Allah gambarkan dengan kalimat ganud, bagaimana yang telah kita sampaikan. Ganud ini sebutan untuk permukaan tanah yang disirami dengan curah hujan yang baik
namun tidak bisa tumbuh tanaman pada tanah tersebut. Sama seperti manusia yang selalu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, namun tidak muncul dari dirinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kenikmatan tadi di jalan ketaatan, justru yang nampak adalah kufrun nikmat. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat ini bisa dimaknakan dengan dua makna, diterjemahkan dengan dua terjemahan. Terjemahan yang pertama, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia tersebut ala dzalika la syahid, benar-benar mengakui akan hal tersebut, menyaksikan akan hal tersebut. Dia tahu kalau dirinya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat, dia mengakui bahwasanya dirinya tidak bisa, tidak pandai berterima kasih kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia hidup sampai detik ini, hanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akui kalau dia ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia saksikan hal tersebut, hanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini makna yang pertama. Ya, ketika Allah menyatakan manusia itu betul-betul ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan manusia sadar akan hal itu, tidak mengelak. Ya, dia tidak mengelak kalau dirinya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kalau dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengelak, tapi tidak merubah dirinya. Ya, azani Allah wa iyyakum. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat tahu dirinya ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia memperbaiki diri. Saat dia tahu bahwasanya tabiatnya selalu mengarahkan dia untuk berbuat zalim, untuk berbuat kemaksiatan, untuk menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia bisa menahan dan mengarahkan dirinya agar bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terjemah yang pertama, makna yang pertama. Atau makna yang kedua, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala dzalika lasyahid, atas kekufuran hambanya, lasyahid, benar-benar menyaksikan, mengetahui. Kalau pada terjemahan yang pertama itu menunjukkan makna kalau manusia mengakui dirinya ingkar, tapi tidak mau berubah. Pada makna yang kedua, terjemah yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Ya, saat Allah mengatakan sesungguhnya manusia benar-benar ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui semua bentuk kufrun nikmat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang apabila hamba tersebut tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperbaiki keadaan dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan membuat perhitungan nanti di yaumul qiyamah. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini pun juga ada dua makna, dua penafsiran. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Dua terjemahan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu terhadap harta lasyadid,
sangat cinta dan ambisi. Ini makna yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara tabiat manusia yang menjadi sumber kehancurannya ketika tidak diarahkan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah hubbul mal, suka dengan harta dunia. Al khair yang dimaksud di sini itu adalah harta. Wa innahu li hubbil khairi, dan sesungguhnya manusia itu terhadap cintanya terhadap dunia la syadid, sangat kuat, besar dan ambisi, penuh dengan ambisi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak akan pernah ada harta dunia manapun yang bisa memuaskan hasrat seorang manusia terhadap dunia. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai tanah kuburan yang memenuhi mulutnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau belum mati nggak bakal pernah puas. Itulah Bani Adam. Mana yang kedua? Pada ayat yang ke-8 ini, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu li hubbil khairi, karena cintanya terhadap harta, lasyadidun, menjadikannya sangat bakhil dan enggan menjalankan kebaikan. Ada dua makna. Kalau makna yang pertama itu menjelaskan betapa besar ambisi manusia terhadap harta dunia. Kalau makna yang kedua, gara-gara ambisinya terhadap dunia, gara-gara cintanya terhadap dunia, manusia menjadi makhluk yang bakhil dan enggan melakukan kebaikan. Dan dua-duanya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum sama-sama benar, bisa diterapkan untuk ayat ini. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innahu ala dzalika lasyahid, ay innal insan ala ma ya'rifu min nafsihi min al-man'i wal kanadi lasyahidun bidzalik. Sesungguhnya manusia saat dia mengetahui tabiat dirinya yang enggan menunaikan kewajibannya dan suka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, la syahidun bidzalik. Ternyata manusia tadi betul-betul mengetahui hal tersebut. La yajhaduhu wa la yunkiruhu. Dia tidak bisa menolak ataupun mengingkari dan mengelak kenyataan tadi. Lianna dzalika amrun bayyinun wadihun. Karena yang demikian adalah kenyataan yang sangat-sangat nyata, tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, kenyataan manusia ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sebuah kenyataan yang enggak bisa diingkari. Ya, manusia sendiri pun paham akan hal itu. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Wa yahtamilu anna dhamira aidun ila Allah ta'ala. Ayat ini pula bisa dimaknakan bahwasanya dhamir itu kata ganti dalam bahasa Arab. Ini kalimat wa innahu, dhamir hu, ya, kalimat hu atau kata hu itu disebut dengan dhamir. Dhamir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wa innahu, maksudnya dan sesungguhnya Allah. Ai innal 'abda li rabbih lakanud wallahu syahidun 'ala dzalik.
Sehingga makna ayatnya, sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap Rabb-nya benar-benar ingkar, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui akan hal tersebut. Fafihil wa'idu wat tahdidu syadidu liman huwa li rabbih kanudun bi anna Allah 'alaihi syahidun. Sehingga dalam makna ayat ini terkandung sebuah faedah, ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang berani mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui akan perbuatannya. Kufrun nikmah bisa dalam bentuk penyalahgunaan nikmat, yang seharusnya nikmat yang dia dapatkan untuk jalan ketaatan, atau setidaknya perkara yang mubah yang tidak menyeret dirinya kepada hal-hal yang melampaui batas, ternyata dia gunakan dalam keadaan dia tahu dan sengaja dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, digunakan untuk sebuah kemaksiatan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, Allah tetap mengetahuinya. Dan kalau tidak bertaubat, mati di atas dosa tadi, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari dosa yang dia kerjakan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Wa innahu, kata Sa'di, ay al-insan li hubbil khairi ay al-mal la syadidun ay kathirul hubbi lil mal. Dan sesungguhnya manusia dengan kecintaannya terhadap al-khair, yaitu la syadidun, adalah sangat kuat. Kathirul hubbi lil mal, cintanya manusia terhadap harta sangatlah besar, kata Sa'di rahimahullah. Wa hubbuhu lidzalik, lantaran cintanya terhadap harta, huwallazi aujaba lahu tarkal huquqil wajibati alaih. Inilah yang menyebabkan hamba tersebut meninggalkan hak-hak yang seharusnya dia tunaikan. Qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih, dia lebih mengutamakan syahwat hawa nafsunya daripada memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadza, dan semuanya ini, li'annahu qassara nadharahu ala hadhihi dar wa ghafila 'anil akhirah. Ini semua disebabkan karena hamba tersebut hanya memandang hidupnya di dunia saja, lalai akan adanya kehidupan akhirat. Ya, cintanya terhadap harta yang tidak terkendali itu lantaran lupa akan kematian. Dia lupa bahwasanya nanti di yaumul qiyamah akan ada hari kebangkitan. Dia lalai bahwasanya nanti di yaumul qiyamah itulah negeri yang sesungguhnya, darul baqa, negeri yang kekal abadi, yang hanya ada dua tempat kembali bagi umat manusia, imma fil jannah wa imma fi nari jahannam. Pilihannya antara masuk surga atau mendekam dalam neraka jahannam. Karena dia lupa akan hal itu semua. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, pandangannya hanya terfokus dengan kehidupan dunia yang sementara, sehingga cintanya terhadap harta yang tadinya manusiawi, tabiat pembawaan manusia membesar sehingga tidak bisa dikendalikan, tidak terkontrol, menjadikan dia terjerumus dalam berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran syariat, mulai dari pelanggaran yang rendah sampai pelanggaran tingkat berat. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Dari maksiat-maksiat biasa sampai pada tingkatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakala kanibidina azani Allah wa iyyakum. Dalam dua ayat ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ada beberapa faedah
yang bisa kita ambil di sini azani Allahu wa iyyakum. Yang pertama, at-tahdzir min kufrin ni'mah. Dalam ayat ini terdapat peringatan keras dari perbuatan kufrun ni'mah. Ya. Kufrun ni'mah itu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dalam banyak bentuk. Di antara bentuk kufrun ni'mah yang pertama, adamul iqrar bi annaha min indillah. Tidak merasa kalau nikmat tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak merasa kalau nikmat tadi adalah pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil dari kerja kerasnya, bukan semata-mata buah dari kepandaiannya. Dan ini ditandai khalifidina azani Allah wa iyyakum dengan al-kibru wal batar. Ini ditandai dengan apa? Kesombongan dan meremehkan orang lain ketika bertambah kenikmatannya. Kalau ada seorang hamba ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian keluasan rezeki. Ini ujian yang lebih menakutkan daripada ujian fakir. Kalau ujian kefakiran cukup sabar dan dia tidak akan banyak bergerak, hanya ruangannya sempit. Mau bergerak gimana? Semuanya sempit. Makan aja susah, kan gitu. Solusinya apa? Sabar. Ketika diuji dengan kelapangan rezeki, otomatis ruang geraknya luas. Dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuan hartanya. Makin banyak hartanya, makin besar ruang untuk dia melakukan apapun yang dia inginkan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ketika hal ini ada pada diri seorang hamba, kemudian muncul kesombongan dalam dirinya, dia merasa lebih baik dari saudaranya karena lebih kaya. Dia merendahkan saudaranya lantaran lebih miskin dari dia. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu satu indikasi hamba tersebut sudah mengarah pada kufrun nikmah. Karena nikmat yang Allah berikan tidak dijadikan sebagai bahan untuk membanggakan diri. Berapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang celaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang menjadikan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagai ajang pamer dan berbangga di hadapan umat manusia. Allah cela yang demikian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian wahai bani Adam, at-takatsur, berbangga-bangga dengan apa yang kalian miliki. Yang dimiliki oleh manusia semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anda cerdas, Anda pintar, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya mudah, ya. Usaha ini berhasil, usaha itu lancar, bisnis ini semakin besar. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat yang diberikan oleh Allah semakin bertambah, kemudian dijadikan sebagai ajang untuk pamer dan membanggakan dirinya, Allah Subhanahu wa taala mencela yang demikian, melarang yang demikian. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu tanda kalau hamba tadi terjatuh dalam kufrun nikmah. Gara-gara apa? Tidak atau kurang mengakui kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kufrun nikmah yang kedua, yang tadi bentuk kufrun nikmah yang pertama. Ini bentuk kufrun nikmah yang kedua, sarfun ni'mah li ma'siyatillah. Menggunakan nikmat yang Allah berikan
untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di sini umum, mencakup semua bentuk kenikmatan yang dirasakan oleh hamba. Baik nikmat ammah, nikmat yang umum yang dirasakan oleh semua manusia. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat jasmani, rohani, nikmat punya anggota tubuh yang lengkap, kekuatan, kelincahan dan seterusnya. Al-muhim, nikmat jasmani yang Allah berikan itu termasuk nikmat ammah yang kalau digunakan di jalan ketaatan maka itu termasuk bentuk kufrun nikmat. Termasuk nikmat khassah, nikmat yang khusus dalam bentuk apa? Keimanan, al-fiqhu fid din, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu syar'i. Saat dia gunakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya ilmu tidak digunakan untuk menyuarakan al-haq, malah digunakan untuk membela kebatilan. Ini termasuk bentuk kufrun nikmat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, sehingga pembahasan tentang kufrun nikmat luas. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di samping Allah Subhanahu wa taala menjadikan kufrun nikmat sebagai sesuatu yang diancam ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dikecam dan dicerca, perlu kita ketahui ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bahwasanya kufrun ni'mah ini sababu al-uqubah. Kufrun ni'mah itu merupakan sebab datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman Allah Subhanahu wa taala bisa dalam bentuk ajilah, disegerakan di dunia, bisa dalam bentuk siksaan yang Allah persiapkan nanti di yaumul qiyamah. Ya, ada dua bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman di dunia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan tentang keadaan sebuah penduduk negeri yang tadinya aman, damai, ya'tiha rizquha min kulli ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang menghampiri penduduk negeri tadi dengan mudah dari segala arah. Ya, yang mau bercocok tanam, subur tanahnya, menghasilkan hasil panen yang luar biasa. Yang tinggalnya di pinggir pantai mencari ikan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, masya Allah hasil ikannya juga betul-betul luar biasa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya menghampiri penduduk negeri tadi dengan mudah dari segala penjuru. Ya, cari ma'isyah di ladangnya berhasil. Ya, cari ma'isyah di lautan mudah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang tinggal di gunung makmur, yang tinggal di desa makmur, yang tinggal di kota juga makmur. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Perputaran ekonominya sehat. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'umillah. Penduduk negeri tadi justru mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi berbagai macam kemudahan untuk mencari ma'isyah, yang dengan itu dia mendapatkan pundi-pundi harta, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum,
tidak digunakan di jalan ketaatan, malah digunakan untuk berpesta pora yang diisi dengan acara-acara kemaksiatan, acara-acara kebid'ahan, bahkan acara-acara kekufuran, kesyirikan. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum penduduk negeri tadi dengan hukuman apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Fa'adzaqahallah, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka libasal ju', baju kelaparan. Maksudnya apa? Allah berikan rasa lapar yang merata. Ya, dibahasakan dengan libasal ju', pakaian kelaparan. Itu menunjukkan kelaparan tadi merata, mengenai semua pihak, dan sangat nampak, seperti nampaknya baju yang dikenakan oleh seseorang. Orang kalau pakai baju kan kelihatan bajunya, nah mungkin disembunyikan. Dia nggak pakai baju ya nampak juga, kan gitu. Nah, ketika Allah membahasakan libasal ju', orang melihat langsung tahu ini kelaparan. Dan tidak satu orang yang dihukum, semua penduduk negeri, mayoritasnya bahkan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan. Tadinya enak mencari rezeki, tiba-tiba dipersulit. Wal khauf, dipenuhi dengan rasa takut akan serangan musuh dan semisalnya, takut dengan wabah penyakit, takut dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kematian untuk mereka secara tiba-tiba. Bima kanu yasna'un. Ini hukuman akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Ikhwaniddin azani Allahu wa iyyakum. Kufrun ni'mah menjadi sebab datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bisa dalam bentuk paceklik, ikhwaniddin azani Allahu wa iyyakum, kelaparan yang merata, juga wabah penyakit yang menakutkan. Boleh jadi ikhwaniddin azani Allahu wa iyyakum, wabah yang melanda kita, pandemi yang tak kunjung hilang, ikhwaniddin azani Allahu wa iyyakum, menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selama ini kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang justru banyak mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla daripada mensyukurinya. Nah, hakala ikhwaniddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, ikhwaniddin azani Allahu wa iyyakum, fiha al-amru bil isti'anati billah. Di dalam ayat ini terdapat isyarat, perintah untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka umat manusia tidak akan mampu mengendalikan ajakan hawa nafsunya yang selalu mengajak untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang tidak meneguhkan hati seorang hamba, otomatis dia akan kalah dan mudah untuk mengikuti ajakan hawa nafsunya. Kecerdasan seorang hamba, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dia miliki tidak bisa dijadikan sebagai jaminan keselamatan. Kalau Allah tidak memberikan keteguhan hati, maka hamba tersebut akan jatuh dalam kufrun ni'mah yang menjadikan dirinya terjerembab dalam lembah kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim
Bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam, naba alladzi atainahu min ayatina, kisah tentang orang yang pernah kami berikan pengetahuan tentang ayat-ayat kami. Ya, ini tandanya orang tersebut pinter. Apakah hanya sekedar ikut-ikutan dalam kajian ilmu? Jawabannya tidak. Ya, nanti dalam lanjutan ayatnya akan semakin nampak kalau orang yang dimaksud dalam ayat ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, orang yang betul-betul punya ilmu, punya kepintaran yang luar biasa. Watlu alaihim naba alladzi atainahu min ayatina. Bacakan kepada mereka wahai Nabi kisah tentang orang yang kami beri pengetahuan tentang ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Ternyata orang tersebut setelah mendapatkan ilmu, dia lepaskan ilmunya dan tidak kembali lagi. Ya, futur bahasanya gitu ya. Dia punya ilmu, kemudian datang masa futurnya, dia hilangkan dari dirinya ilmu yang telah dia miliki, dia tinggalkan secara total Allah wa iyyakum dan tidak mau kembali. Namanya insalakha. Ini meminjam dari fi'il insalakhatil hayyatu. Ya, asal kata insalakha itu digunakan untuk ular yang berganti kulit. Ular kalau ganti kulit kira-kira pakai kulit yang lama atau enggak? Enggak pernah kan? Enggak ada ceritanya kan? Kalau sudah ganti kulit, kulit lama dibuang, ditinggalkan. Ya, beda kalau kita pakai baju, ada baju baru, baju lama, sama-sama masih dipakai kan gitu ya. Kalau ular enggak. Begitu ganti kulit, dia akan meninggalkan selama-lamanya, abadan, tidak akan balik kepada kulitnya yang lama. Kalimat ini digunakan oleh Allah menceritakan tentang hamba tersebut. Fansalakha minha. Dia lepas dari ilmu yang telah dia ketahui. Fa'atba'ahu syaitan. Saat dia lepas keluar dari ilmunya, apa yang terjadi? Syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin. Kalau sudah diikuti oleh syaitan, maka hasilnya dia pun termasuk orang-orang yang sesat. Nah, lanjutan ayatnya ini yang menggambarkan. Walau syi'na, kalau seandainya kami kehendaki kata Allah, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajatnya dengan ilmu yang dia miliki. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, seandainya Allah kehendaki, dia bisa termasuk dalam kategori kibar hamalatil ilm, pembesar tokoh yang disegani, tokoh yang diakui keilmuannya. Berarti bukan orang sembarangan tadinya, punya banyak ilmu, betul-betul paham, otomatis cerdas. Azani Allah wa iyyakum. Tapi walakinnahu akhlada ilal ardi, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hatinya dia lebih condong dengan kehidupan dunia. Ini penyebabnya. Dia lebih condong, lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Famathaluhu kamathali kalbin in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan hamba tadi yang demikian keadaannya, tadinya punya ilmu, ditinggalkan ilmunya, lebih memilih kehidupan dunia dan tidak mau kembali lagi. Allah wa iyyakum, sehingga Allah sesatkan dirinya ke arah manapun dia tersesat, terus diikuti oleh syaitan. Sebabnya apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dalam hatinya terdapat kecondongan yang kuat kepada kehidupan dunia. Kalau sudah demikian, sudah berakhir dengan kesesatan, dibuntuti terus oleh syaitan, famathaluhu kamathali kalbin, maka perumpamaannya seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Mau digendong, mau dibiarkan, tetap menjulurkan lidahnya. Maksudnya apa? Nasihat seperti apapun yang diberikan tidak akan bisa menembus hatinya. Allahu wa iyyakum. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan hamba tersebut, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, sudah diumpamakan seperti seekor anjing, khalas. Ya, nasihat dari siapapun tidak akan mampu merubah pendiriannya. Padahal dia tahu kalau itu salah, padahal dia tahu itu keliru, padahal dia paham itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, nah, dari mana asal muasalnya? Asal muasalnya penyakitnya dari akhlada ilal ardi, condong kepada kehidupan dunia. Tadinya manusiawi, siapa yang enggak suka dengan kehidupan dunia? Inna hadhihi dunya hulwatun khadirah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dunia itu memang hijau, ya, dan manis, sedap dipandang mata, disukai oleh semua orang. Akan tetapi ketika tabiat manusiawi tadi tidak bisa dibendung, tidak bisa diarahkan dengan bimbingan syar'i, maka berubah menjadi jalan kehancuran. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan yang bisa menyelamatkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang diinginkan dari ayat ini, hanifidina azani Allahu wa iyyakum, hendaknya seorang mukmin banyak-banyak memohon keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang meneguhkan iman kita, kita tidak akan mampu untuk bisa istiqamah di atas jalan yang benar. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, hakala hanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, di dalam ayat ini bisa diambil faedah at-tahdir minal ightirar bid dunya. Peringatan jangan sampai terpukau dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Khususnya hanifidina azani Allah wa iyyakum, fitnatul mal, khususnya fitnah harta. Ya, fitnah dunia itu umum, mencakup kedudukan, mencakup wanita, mencakup pula harta. Nah, yang dibicarakan dalam surat ini, dalam ayat ini adalah fitnatul mal, fitnah dalam bentuk harta. Fitnah inilah yang dibidina azani Allah wa iyyakum, yang menjadikan Bani Israel hancur, binasa, tidak bisa istiqamah mengikuti ajaran nabi-nabi mereka, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, lantaran fitnah harta. Ya, orang-orang Yahudi dikenal rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka mudah untuk menerima suap. Ya, itu bukan tukang becak Yahudi. Tokoh agama Yahudi dikenal ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum doyan yang namanya riswah, suap. Kalau tokohnya saja demen dengan yang namanya riswah, dengan yang namanya suap menyuap, harta yang haram ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka tentunya orang-orang yang enggak berilmu lebih parah keadaannya. Ya. Hancur orang-orang Yahudi. Gara-gara apa? Fitnatul mal. Begitu pula orang-orang Nasara, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, pun juga demikian. Mereka hancur, tidak bisa mengikuti ajaran Nabi mereka, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Salah satunya karena fitnatul mal, fitnah harta. Ya, sehingga seorang mukmin harus banyak-banyak minta keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengambil harta sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam syariat kita. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dalam Islam dianjurkan untuk bekerja. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan haram untuk bekerja. Justru yang ada, Islam sangat menganjurkan dan memerintahkan umatnya agar bekerja, menghidupi dan mencukupi dirinya dan keluarganya dari hasil usahanya sendiri. Tidak menggantungkan kepada orang lain. Misalnya azani Allah wa iyyakum. Tapi ingat,
Perintah untuk bekerja tidak sampai melalaikan dari tujuan utama dia diciptakan di dunia, mewujudkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ambil dunia dari jalan yang halal dan gunakan pada jalan-jalan kebaikan yang azani Allahu wa iyyakum. Islam tidak melarang hamba-hambanya untuk bekerja, tafadhol. Islam tidak melarang hamba-hambanya untuk menjadi orang yang kaya, silahkan. Andai kata Islam mengecam yang namanya orang kaya, tidak boleh untuk punya banyak harta, tentu para sahabat semuanya isinya fuqara wal masakin. Terbukti banyak di kalangan mereka yang kaya raya. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Minal aghniya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Minal aghniya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Aghniya Quraisy. Ya, sultannya orang Quraisy gitu ya istilahnya ya. Orang kayanya orang kaya di kalangan Quraisy. Abdurrahman bin Auf sanadina azani Allah wa iyyakum, dan masih banyak deretan para sahabat yang lain yang dikenal sebagai orang kaya, tapi mereka mendapatkan jaminan surga. Abu Bakar bil jannah, Utsman bil jannah, Abdurrahman bin Auf bil jannah. Langsung nas dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mereka orang kaya, sehingga bukan kekayaan yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga, tapi ketakwaan mereka. Ya sanidina azani Allah wa iyyakum. Jadi pahami? Nah, ambil dari harta dunia sesuai dengan haknya, manfaatkan harta dunia untuk jalan-jalan ketaatan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hati kita terfitnah dengan harta dunia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita coba sampai di sini. Adapun kelanjutan faedahnya insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.